Mari kita buka dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Kudus, kami bersyukur atas segala berkat-Mu kami dapat berkumpul pada hari ini. Semoga apa yang kami bicarakan dan apa yang kami pelajari pada hari ini membantu kami untuk memahami sejarah gereja Indonesia. Dan yang paling utama, kami mengembangkan pribadi lepas pribadi kami, agar kami menjadi pribadi yang bertekun dalam iman akan Yesus Kristus. Berkatilah kami, agar kami yang semester 2 dan semester 4 dapat memahami seluruh mata kuliah yang kami pelajari di semester kami. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan, dan bimbinglah kami agar kami mampu menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam nama-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah tadi kita mempelajari proses, ya. Jadi ini ada proses. Saya katakan proses. Proses itu memang sesuatu yang susah untuk dipelajari, tetapi mudah untuk diterapkan. Susah dipelajari proses itu, tapi mudah diterapkan. Misalnya proses kita memimpin ibadat, atau proses kita pergi ke gereja. Kalau bagi kita tuh sulit sekali untuk memikirkan prosesnya, tetapi ketika kita hadir, di situ kita tahu bahwa Allah itu ya dekat dengan kita. Begitu juga dengan sejarah gereja. Sejarah gereja itu tidak berbicara ya tentang sesuatu hal yang baik dan benar, tetapi berbicara tentang fakta. Ya. Kita kan selalu berbicara tuh sejarah tuh maunya baik dan benar, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak baik juga yang terjadi. Seperti misalnya skisma, ya. Skisma gereja tahun berapa? 1034 ya? 1054. Kemudian tentang ya, sebenarnya sebelumnya ada skisma atau ada perpecahan. Kita tahu ada Arianisme, ya. Kemudian ada heretik, ya. Nah, bagi kita yang sekarang dituduh sebagai orang yang menyembah berhala, bahkan ada tuduhan kalau kita itu satanis. Saya pun tidak habis pikir juga orang itu ngomongnya seperti itu. Di wilayah akademis ini, kita tidak bisa berbicara seperti itu. Di wilayah akademis, kita berbicara tentang konsep-konsep keilmuan yang sudah dibukukan, yang sudah ada nihil obstat dan imprimaturnya. Di gereja Katolik itu, menerbitkan sebuah buku itu harus ada nihil obstat atau nihil obstat dan imprimatur. Coba kalian lihat buku-buku doa atau apa ya, atau buku-buku literatur itu ada ya. Mengapa harus ada nihil obstat dan imprimatur? Harus ada pemeriksaan dari lembaga gereja, para klerus, dan juga harus ada ya izin resmi dari otoritas pimpinan gereja setempat atau gereja di mana buku itu diterbitkan. Sehingga ketika kita nanti membuat karya tulis ilmiah di bidang kita, pastikan kita sudah memiliki komunikasi atau koordinasi dengan lembaga gereja, semisal pastor paroki atau pembantu-pembantu pastor paroki, semisal para katekis atau DPP atau ketua lingkungan dan sebagainya. Mengapa itu penting? Karena sejarah gereja Indonesia yang kalian nanti akan buat, yang akan kalian buat papernya ini bisa menjadi sumber primer, bahan penelitian untuk tesis atau bahkan disertasi. Kan yang membedakan kita itu kan apa? Kalau S1 itu kan ya tulisan ilmiahnya itu disebut dengan skripsi, ya. Skripsi ini kan skrip, itu kan skrip itu tulisan-tulisan, manuskrip, ya kan? Jadi skrip itu tulisan, ya. Kemudian ditambah akhiran itu ya, tulisan ilmiah lah. Nah, tulisan ilmiah itu pasti ada dimulai ya dari menentukan atau ada masalah. Masalah apa? Kalau kalian di dunia pendidikan masalah apa? Ya. Nah, makanya kalian rajin-rajinlah semester 1, 2, 3, 4 ke perpustakaan. Kalau semester 5, 6 kalian sudah biasanya PPL. Kalau mulai menunda, wah selesai lah. Akhirnya blank di sini. Ya.
Kalau S2 itu kan tulisan ilmiahnya untuk diselesaikan adalah tesis ya. Nah, tesis. Tesis itu kan ada antitesis, ada sintesis. Ya, sintesis itu kan sintesa. Ya, ada antitesis, ya, tesis. Kita tahu bahwa gereja ya, Luther itu mulai memisahkan diri dari gereja itu kan ketika membuat 96 tesis kan. Nah, 96 tesis itu berdasarkan ya analisa dan ya sintesa dia. Ya. Tetapi sayangnya koreksi dia itu dia justru malah bagi kita ya pandangan kita justru dia malah mendirikan gereja baru. Tahun berapa? 1500? 54? 53? Ya, tahun berapa? Nah, itu dia hafal ya. 517. Ya, sekitar itulah. Nah, ini juga tulisan ilmiah. Berikutnya S3. Nah, kemudian ada disertasi dong. Ya. Sama, tulisan ilmiah dia. Kemudian ada jurnal-jurnal juga nih, karya tulis ilmiah itu. Ya, jurnal ya. Jurnal-jurnal yang nanti akan diakreditasi Sinta 1, Sinta 2, ya kan? Scopus ya, dan sebagainya. Nah, nanti bisa kalian baca tersebar di ini ya. Tetapi ada yang disebut ya dengan makalah di sini. Nah, kebiasaan kita membuat makalah, konsepsi kita itu tadi tidak menggunakan SPOK. Ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Mengapa sejarah gereja Indonesia membutuhkan SPOK? Karena gaya penulisan SPOK itu adalah gaya penulisan baku yang diperkenalkan, bukan diperkenalkan lagi, tetapi sebagai bentuk karya tulis ilmiah. Nanti kalau mau buat tesis SPOK, ya kan? Maka kalau kalian baca misalnya skripsi atau tesis atau disertasi, judulnya itu dulu yang diserang, bukan ditanyakan, ya kan? Kata diserang tuh agak berbeda, nanti orang konotasinya berbeda. Ya. Mengapa judul itu penting? Karena judul itu, ya kan, membawa. Nah, tetapi kalau udah difilmkan, divisualisasi, misalnya Alexander the Great, misalnya, dia sudah menuju kepada ya subjek Alexander the Great. Atau misalnya The Moses. Nah. Atau Saint Paul. Udah pernah nonton? Ini kan belum. Ya memang kalau kalian jarang menonton itu agak susah. Karena begini, wawasan kita itu dapat sekarang itu dengan panca indera. Menonton, itu melihat, kemudian mendengarkan, membaca, ya kan? Merasakan, kemudian juga role model. Ya, role model. Ya. Role model itu adalah memerankan, memvisualisasikan. Misalnya kayak yang masuk di dalam liturgi itu adalah ya apa biasanya yang di Jumat, ibadat Jumat Agung apa namanya? Tablo itu yang namanya Pasio. Pasio itu kan ada dramatikal di situ. Itu kan tidak sembarang kalau kita misalnya mau jadi Yesus, mau jadi apa pengantarnya itu, mau jadi umat, itu kan buku yang namanya latihan. Ya, kita kembali ke sejarah gereja ini, ya. Seperti yang kita ketahui, sebelum Fransiskus Saperius itu sudah ada memang seperti yang saya katakan di Pulau Barus abad ke-7. Sudah ada misionaris, bahkan penduduk setempat sudah dibaptis. Ini nanti bagi kawan-kawan di tanah Batak, di Sumatera itu boleh tuh dicek. Ya, bisa menjadi disertasi yang bagus tuh. Karena tulisan itu agak langka. Dan kalau mau studinya itu, Anda harus pergi ke beberapa tempat. Semisal kongregasi apa yang dulu pernah ke sana.
Maka penelitiannya membutuhkan biaya yang cukup besar karena timeline-nya, tenggat waktunya itu udah jauh sekali. Abad ke-7, sekarang kita abad 21 kan. Untuk menelusuri itu butuh catatan-catatan pendukung. Maka dalam sejarah itu ada perasaan yang timbul di situ. Yang jelas ada fakta, ada kenyataan, ada realita. Ya. Bahwa orang yang dalam sejarah itu betul ada, tidak fiktif. Kalau Superman kan fiktif, Batman fiktif, ya kan? Kata bohong itu fiksi, bisa juga kata bohong itu terjadi begini. Bohong itu kan suatu kenyataan yang dimanipulasi. Di sini ada hantu, ya kan? Misalnya di sini ada hantu. Ya itu, yang ngomong banyak ada hantu itu kan berarti dia memanipulasi itu. Memanipulasi pikiran kita menjadi realita. Ya kan? Persoalannya, apakah konsepsi hantu yang merupakan pengetahuan, ya kan, cerita rakyat Indonesia itu, ya kan, tidak Anda sukai? Bohong. Film-film itu justru menjadi film yang, ya, iya, yang langkung lah, ya kan, suster ngesot lah, dan sebagainya. Coba Anda bandingkan kreativitas film-film Indonesia itu dengan kreativitas film-film di dunia barat atau misalnya ini ya, yang ya Jepang itu kalau hantunya memang beringas rata-rata ya. Tetapi kalau kita lihat kreativitas Indonesia itu lebih tinggi karena dia bisa menciptakan, ya kan, imajinasi hantu itu bermacam-macam. Ya kan, jenis hantunya macam-macam. Hantu ya berjenis-jenis, apalagi kuliah harus banyak jurusan kan. Nah, tapi kan harus dibedakan, ya. Kalian nanti dapat enggak pelajaran tentang eskatologis? Terakhir biasanya. Belum, Pak. Belum. Itu mata kuliah pilihan ya? Kayaknya. Memang sekarang agak sulit cari yang, ya, karena memang itu ya, eskatologis itu. Ya. Jadi kalau cerita tentang yang betul tuh api pencucian atau api penyucian? Purgatorium yang benar ya, tapi di Indonesianya. Nah, secara eskatologis itu, ya, dan itu hanya iman Katolik saja yang bisa, ya, ada, ya kan? Jadi ketika kita dibaptis, lalu kita masih dalam keadaan dosa, meninggal dunia, kita akan dimasukkan dalam suatu situasi, ya, di mana kerahiman Allah itu bekerja untuk kita. Maka dalam api penyucian itu, atau api pencucian atau purgatorium itu, jiwa-jiwa di api pencucian itu membutuhkan doa-doa dari kita yang hidup di dunia. Mengapa seperti itu? Itulah karena gereja itu kan dia segitiga. Ada gereja yang berziarah kita ini, ada gereja yang menderita, dan ada gereja yang jaya. Itulah para kudus. Kita meminta doa para kudus supaya kita bisa dihantar oleh belas kasih dan kerahiman Yesus Kristus. Jadi yang menghantar kita ke surga itu Yesus Kristus. Bukan yang lain, bukan malaikat, apalagi iblis berkuasa untuk masukkan kita ke neraka. Tidak ada kuasa, ya. Jadi, nah, sejarah gereja itu ingin menunjukkan fakta bahwa ajaran gereja itu benar-benar nyata dan menjadi fundamental yang mengakibatkan proses pertumbuhan umat. Nah, ada pertumbuhan umat di sini. Umat bertumbuh. Itu apa sih kita seorang pendidik agama Katolik itu belajar sejarah gereja? Untuk mengetahui pertumbuhan umat dari masa ke masa. Dalam hangout atau yang saya buat itu ya, itu kan mulai dari, ya kan, masa apa? Kan ada beberapa masa tuh. Tidak baca. Masa apa-apa?
Dalam sejarah gereja itu ada masa apa yang kita pelajari? Ya? Masa para rasul, maksud saya sejarah gereja di Nusantara itu. Hah? Kolonial. Gereja Ya, Kolonial. apa? Zaman kolonial. Kalau zaman ini kolonial ya? Masih kolonial ya? Dulu nggak ada. Hah? masa dulu masa Apa dulu? Zaman kolonial? Masa purba? Hah? masa apa boy? Nah, masa kolonial, masa perjuangan, masa Orde Lama, Orde Baru. baru. Nah, itu yang disebut dengan masa kontemporer kalau ya. Jadi di masa kontemporer ini. Nah, mengapa pertumbuhan umat ini wajib dipelajari? Tujuannya adalah di mana rahmat Roh Kudus itu bekerja atas para misionaris ya. Jadi ini ada kerja-kerja misionaris di sini. Mengapa Santo Fransiskus Xaverius sampai ke Pulau Moro? Pulau Moro itu dia sudah ditakuti oleh penduduk sebelumnya. Jangan ke sana. Di sana tuh kanibal, sukunya jahat. Lalu sebelum tiba di sana, di pantai dia melihat 7 orang Portugis dibantai oleh penduduk lokal. Hampir ciut nyalinya, lalu dia datanglah ke situ. Dan apa yang terjadi? Sampai di sana, dia baru tahu bahwa sudah ada orang yang dibaptis di situ, tapi tidak lagi bisa mempertahankan iman, sudah bercampur iman. Nah, itu bisa terjadi. Maka kalian nanti datang itu di sekolah-sekolah itu untuk memberikan yang namanya pengajaran, pewartaan melalui rahmat Roh Kudus. Karena kita memiliki rahmat. Ketika kita dibaptis, kita memiliki rahmat. Kita memiliki ritus dan rahmat. Nah, rahmat itu tidak bekerja dalam diri kita kalau kita melakukan dosa mortal. Itu jelas kan? 3 dosa mortal itu perzinahan, pembunuhan, dan menghujat Roh Kudus. Jadi kalau sekarang kalian berzina, itu rahmat kalian tertutup. Cara untuk memulihkan rahmat itu, kita diberikan sakramen pertobatan. Nah, itulah kehebatan gereja Katolik. Kehebatan gereja Katolik, kehebatan Allah. Karena gereja Katolik itu, ya kan, didirikan oleh Allah sendiri. Ya kalau kalian tidak percaya Yesus Kristus sebagai Allah, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit di kayu salib, sia-sialah iman kita. Itulah kemenangan kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik. Tetapi mengapa banyak yang tidak mau menerima sakramen tobat? Karena kuasa dunia, kuasa iblis, dan kuasa hawa nafsu kita. Ya. Ya kan? Sakramen tobat. Terkadang kita ya, enggan pergulatan terhadap diri kita pada misa harian juga. Saya 3 hari itu bergulat, rasanya nantilah, ujung-ujung betul-betul tidak bisa. Akhirnya saya buat ibadat sendiri lah di rumah. Tapi kan ibadat itu kan nilai sakralnya itu kan di bawah misa. Yang paling sakral itu, misteri agung itu kan misa. Kita bisa melihat Yesus Kristus. Ya kan? Mengapa capek-capek Santo Fransiskus Xaverius itu pergi ke Nusantara? Ya. Untuk supaya misteri Paskah itu terjadi kepada banyak orang sesuai dengan amanat agung Yesus. Ya kan? Dalam Injil hari ini kan jelas tuh. Ya. Atau Injil hari Selasa. Ya kan? Dalam Markus itu kan membaptis segala makhluk. Segala makhluk. Itu sering ditanyakan. Makhluk siapa? Jelaslah makhluk manusia. Kalau membaptis setan dan membaptis jin kan tidak ada ritusnya. Jadi jangan tanya-tanya yang aneh-aneh lah. Ya kan? Tidak ada kita membaptis jin, membaptis. Yang namanya setan itu kan adalah malaikat yang jatuh. Ada juga setan itu adalah roh jahat. Pak, apa beda iblis, setan, roh jahat? Ya sama-sama menentang Allah. Sang penantang, setan itu sang penantang. Dia bolos. Kalau bolos berarti menantang
Kalau bolos. Bolos kan berarti menantang pelajaran ini, tidak mau datang. Kita teliti Carolina. Mana Carolina? Cornelia. Oh, Cornelia Marin. Carolina. Marin. Pemain bulu tangkis. Ketuanya, Pak. Ah, itu kan asumsi. Makanya dalam sejarah tidak bisa asumsi. Tidak bisa menebak-nebak. Asumsi. Pak, Ya kan? izin kursi, Pak. Silakan. Ya kan? Jadi dalam sejarah gereja itu kita tidak bisa asumsi. Kalau kita asumsi itu bahaya. Jangan oleng gue. Ya kan? Mengapa bahaya kalau kita asumsi? Tidak terbukti kebenarannya. Bisa. Jadi asumsi itu adalah suatu pendapat yang berdasarkan perasaan kita. Ya. Perasaan kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Misalnya siapa tadi? Cornelia. Tadi dia bilang kan, bukan Pak, dia enggak pergi ke wisuda abangnya Pak, wisuda pacarnya Pak. Oh bukan Pak. Kok kamu bisa mendengar dengan ini, berasumsi dia pergi ke wisuda? Faktanya tidak ada. IG-nya belum membuktikan bahwa dia pergi ke sana. Di snack video juga tidak dia pamerkan. Kita bisa sekarang kita bisa lihat koordinat orang dengan dia di mana, share tempatnya. Ya kan kita udah dunia makin kecil. Dia tidak ada di Facebooknya statusnya, di WA-nya juga tidak ada statusnya. Dia baru memunculkan itu misalnya 2 hari kemudian, dia bisa ngarang-ngarang, ya kan? Makanya orang biasa update itu kan hari itu juga dia update, kan? Dari sejumlah kalian itu kan tidak ada. Faktanya seperti itu. Tetapi apakah itu bisa menjadi asumsi? Kalau kita bisa melihat gini, kalau kamu melihat tadi sejarah itu, ketika ada orang masuk di kamar, laki-laki dan perempuan, yang perempuannya mahasiswa stakan, yang laki-lakinya mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Tiba-tiba waktu kalian datang ke situ, di tempat kosnya dia keluar berdua di situ. Apa asumsi kalian yang dilihat? Kan di situ. Kalian udah pasti. Mengapa? Mengapa kita mengarahkan asumsi kita bahwa dia melakukan perzinahan? Kan udah. Ya, mengapa? Karena kita sudah menerapkan pikiran itu kepada otak kecil kita. Ya, betul, Pak. Coba kalau keluar dari kamar sama cewek, siapa yang enggak asumsi Ya kan? gitu? Apa ya Pak dikatakan cepat tahu bocoran kayak gitu tiba-tiba pikiran kita pasti ada yang lain. Karena apa? Itulah yang tadi saya katakan. Ya, atau Injil katakan, hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kecerdikan kita itu bisa menghancurkan kita. Tetapi kalau kita tidak tulus, kita tidak tanya mengapa. Rupanya itu abangnya. Asumsi kita udah sama, jangan, apalagi ada kawan gue zaman tuh, pelacur dia tuh, WTS dia tuh. Loh, itu tadi asumsi kita bisa menghancurkan itu. Makanya, ya, karya misionaris ini bisa bertahan bukan karena asumsi, tapi karena buah-buah Roh Kudus. Kita ini adalah buah-buah Roh Kudus dari misionaris. Kalau asumsi bahaya. Ya, apalagi ya, orang yang datang tuh orang bule, ya kan? Datang, ya kan? Dengan bahasa yang berbeda. Makanya, ya, Fransiskus Xaverius itu harus belajar bahasa di situ. Bahasa apa yang mudah ini bahasa Melayu waktu itu ya, belum ada bahasa Indonesia. Ya. Nah, maka catatan sejarahnya pasti ditulis juga dengan bahasa ya Portugis, kan dia kan orang Portugis. Atau bahasa Latin, ya. Catatan-catatannya. Maka seorang peneliti sejarah itu harus membaca literasi yang terkait dengan subjek yang akan diangkat, diteliti. Maka kemarin langsung ada yang dapat, nih baca saja buku kami. Tapi kan itu kan hanya satu sumber. Kita boleh datang lagi, maka tadi saya bilang sah-sah saja kita cari berita primer. Ya.
sumber tersier dari internet. Kita anggap sumber tersier itu internet ya? Kenapa kok nangis? Enggak kamu? Nangis ya? Oh enggak. Kan asumsi. Asumsi saya. Melihat dia tidak pakai kacamata kan, saya kan lihatnya pakai kacamata. Dia menangis. Nah, inilah yang terjadi ketika kita mulai cucokologi. Sempat terjadi di Indonesia kan cucokologi. Ini pada zaman ini dibuat, ini pada zaman ini. Ya ampun. Akhirnya menghilangkan fakta. Ya, kemudian apa yang terjadi? Nah, gereja Katolik tidak mau seperti itu. Gereja Katolik semuanya dicatat. Makanya jangan heran misalnya kamu dibaptis di mana. Itulah catatan sejarah. Tidak bisa ngarang-ngarang. Makanya ditanya, nanti kan waktu tugas akhir untuk kelamit kan itu menulis tentang paroki dan stasi masing-masing. Ya kan? Setelah itu dipublis. Hah? Ya sejarah sama. Kalau yang ini kan belajar yang ringan dulu. Ya. Nah itu, makanya catatan-catatan para misionaris itu adalah catatan yang dibukukan. Ya, saya masih mencari buku saya yang saya dapat dari PSE itu, ya untuk kalian baca. Dia ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Itulah catatan sejarah yang saya anggap paling lengkap tentang sejarah gereja di Kalimantan Barat. Ya. Nah itu makanya maksud saya nanti saya mau sumbangkan ke perpustakaan. Waktu itu saya hanya beli 1. Saya mau tanya di PSE masih ada enggak? Itu sulit tuh. Karena yang menerjemahkan sudah meninggal, Pastor Yeremias kah?